Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan hendak kami makan? Apakah yang hendak kami minum? Apakah yang akan hendak kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ini judulnya menarik. Kalau dilihat natsnya itu ada LAI memberi judul hal kekhawatiran. Dan di sini Yesus mengungkapkan menggunakan tiga kali kalimat untuk tidak khawatir. 3 kali berarti itu penting. Ya, kalau sesuatu yang diulang-ulang penting. Jadi kalau misalnya saudara ketemu dengan bos bilang, ini jangan taruh di sini lagi, sekali kan. 2 kali bos bilang jangan taruh sini lagi, 3 kali itu penting sekali, itu mesti diingat-ingat supaya kita nggak lupa. Nah, Yesus bilang jangan khawatir 3 kali. 3 kali dibilang jangan kamu khawatir. Berarti ini penting sekali bagi kita. Dan ini adalah kalimat perintah, bukan saran. Ini perintah, bukan saran. Kenapa perintah? Jadi coba pikir, siapa di antara kita yang bisa tidak khawatir? Kalau misalnya pandemi lah ini, dalam pandemi kan kita berpikir bagaimana ini kapan selesai. Gak bisa lepas ya. Nanti kalau anak kita sudah jam 11 malam belum sampai rumah, belum pulang, suami kita belum pulang, mestinya jam 9 udah pulang, jam 11 belum pulang, khawatir nggak? Tapi Tuhan bilang jangan khawatir. Ini Tuhan nggak benar nih. Nggak mungkin nggak khawatir. Kita akan belajar dari situ bagaimana saya tidak khawatir akan apapun. Juga kalau istri kita sakit, suami kita sakit, dan kata dokter, ini parah sakitnya. Apa nggak khawatir? Khawatir ya. Kita semua khawatir. Tapi maksud Tuhan apa? Kamu jangan khawatir. Kita mesti lihat ada sesuatu yang dimaksud Tuhan, jangan khawatir. Saudara perhatikan, khotbah di bukit, pasal 5, 6, dan 7, itu diberikan kepada orang-orang percaya. Pasal 5, 6, dan 7, itu semuanya ditujukan kepada setiap anak Tuhan, bukan kepada orang yang tidak percaya. Oke? Semuanya ditujukan kepada kita. Semua perintah di dalam khotbah di bukit itu hanya ditujukan bagi orang percaya. Dan kalau dia bilang tentang kekhawatiran, kita akan melihat ke atas. Apa maksud Tuhan ketika dia bilang tidak khawatir? Nah, kata khawatir sendiri memiliki makna positif. Sebenarnya jangan bilang jangan khawatir itu hal yang bersifat negatif. Misalnya gini, dalam Filipi pasal 2 ayat 19 dan 20 disebutkan di situ. Tetapi dalam Tuhan Yesus ku berharap segera mengirimkan Timotius kepadamu. Kepada orang Filipus, Paulus, aku akan mengirim Timotius kepadamu supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang pun yang sehati sepikir dengan dia, yang bersungguh-sungguh
memperhatikan kepentinganmu. Lihat kata, bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu itu sama dengan kata khawatir yang dipakai oleh Yesus. Jadi Timotius memperhatikan jemaat Filipi. Khawatir dengan jemaat Filipi. Jadi kalau pendeta khawatir dengan jemaatnya, artinya pendeta ingin memperhatikan keperluan, kebutuhan rohani, persoalan yang dihadapi oleh jemaatnya. Jadi itu positif. Apa enggak boleh seperti itu? Boleh. Jadi pengertian khawatir harus dipakai dalam pengertian yang positif. Aku khawatir jangan-jangan dia seperti itu. Jadi bukan berarti selalu dikonotasikan dengan hal yang bersifat negatif. Contoh lain, coba lihat gini. 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-33. 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-33. Lihat di situ. 1 Korintus 7:33. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatiannya mereka pada perkara Tuhan. Saya tidak ingin melihat apa maksud Paulus di situ. Kita nggak usah ngomong gitu. Apa sih Pak maksud Paulus? Kok orang yang beristri memusatkan perhatian pada perkara duniawi? Lihat kata memusatkan perhatian. Ada memusatkan perhatian kepada perkara duniawi, ada yang memusatkan perhatian pada perkara sorgawi. Memusatkan perhatian itu kata yang sama dengan kata khawatir. Jadi begini saudara, kalau saudara khawatir akan hidup saudara, khawatir apa yang saudara makan, saudara nggak bisa fokus kepada yang lain. Benar apa enggak? Coba lah, kalau saudara memikirkan apa yang akan saya pakai, apa yang akan saya minum, bagaimana nantinya hidup saya, saudara pasti tidak akan pikirkan yang lain. Makan nggak enak, benar kan? Belajar nggak bisa belajar. Karena fokusnya kepada kekhawatiran, bukan kepada belajar itu, bukan kepada pekerjaan. Itu maksudnya. Ya, itu maksudnya. Kekhawatiran itu mengandung makna positif. Jangan pikir itu memiliki makna negatif. Jadi maksud Paulus ketika orang yang memiliki istri, memiliki suami, salah nggak memikirkan itu istri suami? Nggak salah sebenarnya. Tidak salah, tapi kalau ada orang yang lebih mementingkan perkara duniawi, dia tidak akan fokus kepada perkara surgawi. Itu maksudnya. Kalau ada orang mementingkan perkara surgawi, maka perkara rohaninya, perkara duniawinya tidak akan dia perhatikan. Fokusnya kemana? Fokus kita kemana? Jadi itu maksudnya. Jadi khawatir bukanlah sesuatu yang salah bila ditempatkan pada tempat yang sebenarnya. Nah, apa maksud Tuhan ketika dia mengatakan kamu jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu pakai, apa yang hendak kamu minum. Apa yang kamu khawatirkan dari situ? Maksudnya adalah, coba kita lihat ayat 19. Ayat 19 berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ada dua perkara pusat perhatian yang difokuskan manusia. Pertama, apakah dia fokus kepada mencari harta di surga atau dia fokus mencari harta di dunia? Kan gitu kan? Maksudnya gini, kumpulkan bagimu harta
di surga. Jangan kumpulkan bagimu harta di dunia. Bagi orang yang mengumpulkan harta di dunia, dia akan selalu khawatir dan tidak cukup. Ini maksud Yesus. Masuk akal, saudara. Karena banyak orang lebih khawatir dia tidak makan apa, dia bisa dan nanti makan apa, lebih khawatir nanti dia pakai apa, lebih khawatir nanti dia minum apa, daripada apakah dia masuk surga atau tidak. Coba, saudara khawatir nggak masuk surga atau tidak? Kita lebih khawatir dengan makanan. Kita lebih khawatir nanti uang kita cukup apa enggak. Coba pikirkan, waktu saudara meninggal, saudara bertemu dengan Tuhan. Apa yang saudara bawa kepada Tuhan? Itu maksudnya, nanti gini loh, kita nabung buat masa depan kita, benar kan? Salah nggak? Tidak salah, saudara. Silakan nabung buat masa depanmu. Tapi coba fokus juga kepada perkara-perkara surgawi. Nanti kita sudah tua, kan ada tabungan. Benar kan? Pensiun kita ada tabungan. Salah nggak? Tidak salah. Tapi apakah saudara mencari harta di surga? Supaya ketika kita menghadap Tuhan nanti, kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, sebanyak ini yang bisa aku kumpulkan untuk kupersembahkan kepada Tuhan. Pikir gini, saudara, umur kita itu sampai berapa sih? Ada kemarin saya baca di media, ada seorang bapak umur 140 tahun. 140 tahun. Harapanmu apa, Pak? Mati. Udah capek. Jadi paling-paling 140 tahun. Saudara mau kumpulkan uang sebanyak apapun, umur paling tua 140 tahun. Kita khawatir umur kita yang 140 tahun itu usianya. Kita khawatir, anggap saja kita pensiun umur 60. Kita mati umur 80. Kita khawatir 20 tahun kita pensiun, kita makan apa. Sementara hidup kita kekal di sana ribuan tahun, kita nggak khawatir. Itu maksud Tuhan. Jadi coba kumpulkan bagimu harta di surga. Apa maksudnya, Pak Pendeta? Lihat di sini. Pasal 5, pasal 6, pasal 7 itu perintah-perintah Tuhan yang harus ada, yang harus dilakukan oleh setiap orang-orang percaya. Lembah lembut, berbahagia orang lembah lembut, yang murah hatinya, yang suci hatinya. Itu yang seharusnya ada dalam diri kita. Karakter seperti itu yang mesti kita timbul sebagai anak-anak Tuhan. Mestinya ada. Itu maksudnya mengumpulkan harta di surga, berbuah melayani Tuhan, menghasilkan buah bagi pekerjaan Tuhan. Jangan hanya berpikir tentang kehidupan kita yang singkat ini, padahal setelah itu gak terhingga waktu kita di surga. Benar gak? Coba pikirin itu. Toh akhirnya mati juga kan? Lebih baik kita tidak punya apa-apa di sini daripada di sana kita tidak punya apa-apa. Benar? Coba pikir itu. Fokusnya kita kemana? Fokusnya kita ke harta duniawi atau ke harta surgawi? Ini yang Tuhan mau. Supaya saudara lakukan. Ya, bukan berarti saudara nggak usah nabung, Pak. Karena sekarang kita coba nggak usah kerja aja lah. Yang penting kita cari harta di surga. Enggak seperti itu, saudara, terjemahannya. Kalau saudara baca Alkitab, mesti baca Alkitab secara keseluruhan. Kalau orang tidak bekerja, jangan makan, kata Alkitab kan begitu. Kita diberi Tuhan hikmat. Enggak ada salah kumpul duit, tidak ada salah.
Tapi coba pikir, apakah itu yang menjadi fokus hidup saudara, harta di dunia ini atau harta di sana? Nah sekali lagi, umur berapa sih kita sampai usia kita? Kita kumpulkan uang ratusan juta, toh kita tinggalin. Yang kita berakibat kekal di sana, kita nggak pikirkan. Jadi itu maksudnya, jadi tidak khawatir itu adalah, jangan kamu khawatir adalah kamu harus berfokus kepada apa yang Tuhan mau. Jangan kamu khawatir tentang apa yang hendak kamu pakai dan kamu bahkan. Karena di situ disebutkan semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal. Kamu punya Tuhan, maksudnya. Kamu punya Tuhan, mereka tuh nggak punya Tuhan, mereka nggak tahu tujuan hidup mereka tuh kemana. Mereka nggak tahu. Apakah mereka nanti mati masuk surga atau nggak tahu, mereka nggak pikirin itu. Tapi kamu punya Tuhan, kamu punya Bapa. Nanti di sana hidup kita ada. Itu yang mesti kita pikirkan. Mereka tidak pikirkan itu. Kalau saudara anak Tuhan, saudara harus pikirkan ke sana. Jadi jangan kamu khawatir, 3 kali penting bagi Tuhan, dia mengucapkan 3 kali itu supaya kita fokus. Bahwa nanti akhirnya toh kamu sama aku. Gitu loh maksudnya. Toh kamu nanti sudah selesai di dunia ini bareng aku. Lalu kamu bawa apa? Selamanya di sana. Bawa apa? Persiapan apa di sana? Ngerti? Itu maksudnya. Kita bandingkan seperti itu. Yang kedua, kekhawatiran adalah dosa bila kita meragukan pemeliharaan Tuhan. Ini yang maksud Tuhan, kamu tuh punya Bapa di surga yang memelihara hidupmu. Ada satu paham yang disebut dengan deisme. Paham deisme ini dia mengatakan begini, Allah menciptakan segala sesuatu alam semesta ini lalu ditinggalkan begitu saja. Setuju nggak? Dia tidak pelihara. Dia bilang gini, ini matahari dia taruh di sini, terus planet-planet dia taruh sini dengan hukum fisika mereka berputar melingkari matahari. Udah itu kan otomatis melingkar. Apakah Allah menciptakan segala sesuatu dan membiarkannya begitu saja? Tidak. Apakah Allah menciptakan saudara, menghendaki saudara lahir di dunia ini tanpa dipelihara? Tidak. Deisme salah. Jadi kalau saudara yakin Allah menciptakan dunia ini, menciptakan alam semesta dan dipelihara oleh Tuhan, maka saudara pun harus yakin Allah menciptakan saya dan Allah akan pelihara saya. Gitu kan? Kecuali saudara bilang, Allah gak adil, dia cuma buat saja terus biarin. Enggak. Dia enggak seperti itu. Dia menciptakan saudara, menghendaki saudara lahir di dunia ini, lalu menyelamatkan saudara. Lalu sini, yuk, aku akan menyelamatkan hidupmu. Kau jadi percaya kepadaku. Sudah? Ya sudah. Makanlah sendiri. Minumlah sendiri. Carilah sendiri. Seperti itu kah Tuhan? Lalu kenapa kita takut akan hidup kita? Percaya enggak Tuhan pelihara hidupmu? Masih khawatir enggak? Nah ini susah. Percaya Tuhan pelihara. Tetapi khawatir. Nah, ini cukup aneh. Tuhan bilang begini. Pandanglah burung-burung di langit, ayat 26, yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Burung itu punya tanah enggak untuk ditanam?
Tidak ada. Ini saya pakai ilustrasi ini, mungkin saya salah, tapi ini burung jalak. Begitu Pak Tony. Tidak tahu juga. Ini burung jalak, katanya jenisnya jalak gitu. Jadi dia makan itu parasit yang di dalam yang ditumbuh di tubuh hewan lain yang besar, seperti badak, kerbau itu. Burung ini dia makan di situ, terus dia pulang. Dia tidur, malam-malam dia tidur, pagi-pagi happy, nyanyi happy. Dia nggak pernah diskusi sama keluarganya. Kerbau masih ada nggak ya? Badak masih ada nggak ya? Kalau nggak ada kita makan apa? Dia mah happy saja. Kan Allah sudah menyediakan meja makan buat dia, yaitu tubuh kerbau dan tubuh badak. Dia bisa makan di situ. Burung elang, meja makannya segede apa? Dia bisa nangkep ikan di laut menjadi makanannya. Dia bisa nangkep banyak makanan. Seluas dunia ini, itulah meja makannya. Tuhan bilang, kalau burung Tuhan pelihara kayak gitu, kamu gimana? Apakah Tuhan tidak khawatir kalau kamu lapar? Pasti Tuhan pikirkan. Kita takut Tuhan tidak memberi kita makan. Benar? Jadi apa yang kita takutkan? Kita tuh khawatir begini, saudara. Yang kita takutkan itu adalah keinginan-keinginan kita yang tidak dipenuhi, tidak terpenuhi. Coba lihat ayat-ayat ini. Jangan khawatir akan apa yang hendak kamu makan, yang kamu minum, kamu pakai. Cuma 3 itu. Ya. Dia nggak ngomong jangan khawatir akan handphonemu. Ada ngomong gitu? Enggak. Dia tidak ngomong jangan khawatir akan mobilmu. Enggak ngomong. Dia tidak bicara. Dia ngomong jangan khawatir tentang kebutuhan-kebutuhan pokokmu. Tuhan akan cukupkan. Kebanyakan kita hanya berpikir tentang kebutuhan-kebutuhan pokok. Nanti yang lain itu Tuhan akan tambahkan. Tuhan akan berikan kepada kita. Nah, jadi saudara, kalau burung dipelihara oleh Tuhan, dan dia mengatakan, burung dipelihara oleh Tuhan, apalagi engkau. Dan dia berkata gini, coba lihat, bunga yang di padang didandani oleh Tuhan dengan keindahan. Coba lihat, perhatikan ini. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapakah kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah dari salah satu dari bunga itu. Bunga didandani oleh Tuhan. Bunga didandani oleh Tuhan. Dan kita lihat di situ, tubuhmu lebih penting daripada makanan. Hidupmu lebih penting daripada pakaian. Benar kan? Mana yang lebih penting? Saudara kehilangan baju atau kehilangan nyawa? Nanti kalau misalnya jalan-jalan ditodong oleh orang, serahkan bajumu atau kamu ditodong, kamu dibunuh. Ya, kasih aja baju. Kita kan masih bisa jalan kaki tanpa pakai baju. Walaupun dibilang orang gila gitu. Tapi kan masih hidup. Hidupmu lebih penting daripada pakaian. Tubuhmu lebih penting
penting daripada makanan. Perhatikan gini saudara. Tuhan Yesus melihat saudara dan dia turun ke dunia menyelamatkan hidupmu. Dia rela menyerahkan nyawanya supaya saudara punya hidup. Supaya saudara punya hidup. Kalau dia menyerahkan nyawanya supaya saudara punya hidup, makanan itu adalah hal yang sepele bagi Tuhan. Tubuhnya aja diserahkan, nyawanya saja diserahkan. Siapakah di antara saudara yang karena kekhawatirannya bisa menambah sehasta pada jalan hidupnya? Satu hasta itu kira-kira 40-45 senti. Satu hasta. Kalau kita khawatir, maka hidup kita lebih panjang. Hah? Serius? Enggak. Yang membuat hidup kita lebih panjang siapa? Tuhan. Jangan meletakkan panjang tidaknya usia saudara pada kekhawatiran-kekhawatiranmu. Tapi bergantunglah kepada si pemberi hidup itu. Kepada Tuhan. Jadi habis keluar dari sini, tidak perlu khawatir ya. Tidak perlu. Tuhan bilang, kamu pasti aku beri makan. Coba lihat binatang di dalam taman safari. Pikir nggak dia besok makan apa? Dia nggak pikir, aduh duitku tinggal berapa. Yang memikirkan itu pemiliknya. Benar ya Pak Tony? Pemiliknya ini, saudara milik siapa? Saudara milik siapa? Biar Tuhan yang pikirkan saudara makan apa. Tidak perlu khawatir. Bukan sekali lagi, bukan berarti saudara tidak bekerja. Lihatlah burung-burung seperti burung apa tadi itu. Dia mesti terbang dulu, cari badaknya, terbang dulu cari kerbaunya. Dia harus korek-korek dulu, lihat di mana ada kutu dan dia makan di situ. Lihatlah burung elang yang terbang tinggi dan dia melihat di mana ada ikan. Dia mesti mengitari danau, mengitari laut. Dan lihat kalau ada ikan, kalau ada tikus, dia cari, dia mesti menunggu, dia dapat makan. Dia kerja. Saudara mau, Tuhan mau saudara kerja, bukan males. Tapi di sisi lain, tidak perlu takut. Di sisi lain, saudara tidak perlu takut. Karena Tuhan yang memelihara hidup saudara. Tuhan yang menjaga hidup saudara. Kita melihat Mazmur pasal yang 139 ayat yang ke-16. Mazmur 139 ayat 16 ada di itu ya, ada di slide-nya. Mazmur 139 ayat yang ke-16 ini firman Allah yang hidup. Sebelum saudara lahir, Engkau Tuhan telah melihat aku. Sebelum aku mulai bernafas, Engkau telah merencanakan setiap hari hidupku. Setiap hari aku tercantum dalam kitab-Mu. Jadi gini, sebelum saudara lahir, Tuhan sudah tahu nama saudara lahir di mana, perjalanan hidup saudara sudah Tuhan tahu, rancangan-rancangan Tuhan itu Tuhan sudah tahu terhadap saudara. Dia sudah merancangkan itu, tinggal ikuti saja. Kenapa kita mesti takut? Kalau Dia yang menjamin segala sesuatu, tidak perlu takut. Jadi tadi yang pertama, kita lihat kekhawatiran, jangan khawatir adalah sebuah perintah. Supaya saudara fokus kepada hal-hal yang bersifat surgawi daripada bersifat duniawi. Ya kan? Terus yang kedua, saudara melihat di situ bahwa
Kita tidak boleh meragukan pemeliharaan Tuhan. Kita berdosa kalau meragukan pemeliharaan Tuhan. Berdosa. Emang di kita waktu khawatir gitu, jadi seolah-olah Tuhan bilang begini, kamu gak percaya ya aku bisa pelihara hidupmu? Kecewa ya? Kamu gak percaya aku bisa pelihara hidupmu? Seperti itu Tuhan mau. Supaya kita terus bergantung sepenuhnya kepada Dia. Yang ketiga, kita lihat di situ yang ketiga, kita punya Allah yang peduli terhadap kebutuhan kita. Dia peduli. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi lihat di situ. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu kamu perlu itu semua. Bapamu tahu kamu perlu itu semua. Bapa di surga tahu saudara perlu di situ. Ada dua orang di situ disebutkan, orang yang mengenal Allah dan orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah meletakkan jaminan hidupnya pada harta duniawi. Orang yang mengenal Allah meletakkan jaminan hidupnya kepada Tuhan. Dan dia mengatakan Allah tahu bahwa aku memerlukan semuanya. Kalau Allah tahu, berarti Allah akan beri. Benar tidak? Kalau Allah tahu, Allah akan memberi. Ada contoh dalam Alkitab tentang orang seperti ini. Lihat, Lukas pasal 12 ayat 13. Coba buka Alkitab saudara, tidak ada di slide. Lukas pasal 12 ayat 13 tentang seorang yang minta Yesus untuk dapat menjadi hakim dengan saudaranya. Lukas pasal 12 ayat 13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus menjawab, kata Yesus kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim dan pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung kepada kekayaannya itu. Kepada siapa? Itu sudah bergantung. Kepada Tuhan. Dia kemudian memberikan sebuah ilustrasi. Kemudian Yesus mengatakan kepada mereka sebuah perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan harta hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, aku akan mendirikan lebih besar, dan aku akan menyimpan dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Dan perhatikan ini. Sesudah itu, ini yang salah. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ayat 20. Tapi firman Allah kepadanya, hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Maksudnya Tuhan berkenan mencabut nyawa seseorang. Sekalipun dia punya banyak harta. Karena hidupnya bukan bergantung kepada harta itu. Tapi bergantung kepada Tuhan si pemberi hidup. Tuhan pelihara saudara. Tuhan tahu. Bahkan sebelum saudara menangis, saudara tidak tahu besok mau makan apa. Tuhan sudah tahu. Waktu saya di Salatiga,
kumpul dengan banyak pendeta di situ. Dan dia tanya, Pak dari mana? Saya dari gereja baptis Grogol, waktu itu masih di Grogol. Pak, saya dulu punya pengalaman dengan orang gereja baptis Grogol. Bagaimana Pak? Saya tidak tahu Pak. Saya waktu itu malam-malam anak saya nangis, lapar, tidak punya susu. Kami tidak punya uang untuk beli susu. Malam Pak, jam 12 malam. Kami tidak punya apa-apa. Kami menangis karena anak kami tidak punya makan. Kan lebih menyakitkan anak lapar daripada kita lapar. Ini perasaan orang ini seperti itu. Pendeta dia. Anak kami tengah malam lapar, kami tidak punya susu untuk memberi makan kepada anak kami. Kami berdoa saja. Jadi kasih minum teh manis supaya ini. Tapi jam 12 malam lewat, ada orang ketok pintu. Pak, saya bawa susu. Loh, Bapak siapa? Saya Pak dari gereja baptis Grogol. Dia pergi ke Jawa. Dan dari jalur utara dia sengaja belokkan ke selatan menemui Bapak ini untuk kasih susu. Saya tidak tahu Pak siapa yang menggerakkan saya. Padahal saya lewat jalur utara, tapi Tuhan gerakkan saya ke selatan, ketemu Bapak. Saya mau kasih susu, jam 12 malam. Saya dari Grogol Pak. Saya tahu Bapak kan pernah dulu menjadi tamu di sana. Bapak ini terdiam, menangis. Jam 12 malam dia cerita ke siapa? Kecuali kepada Tuhan. Tuhan sudah tahu apa yang dibutuhkan Bapak itu. Jam 12 malam dia tidak punya susu, tapi mungkin jam 6 sore Tuhan sudah menggerakkan seseorang untuk pergi ke rumah dia. Tuhan tahu yang saudara butuhkan. Tinggal Tuhan bilang, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Bagaimana saudara tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan, tapi saudara minta kepada Tuhan supaya Tuhan pelihara? Kalau saudara percaya kepada pemeliharaan Tuhan, maka saudara akan mencari apa maunya Tuhan ketimbang kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Benar kan? Aku tidak tahu Tuhan aku makan apa. Yang aku tahu, Tuhan pelihara hidupku. Maka sekarang, aku akan memberikan hidupku sepenuhnya kepada Engkau. Dan aku tahu, di meja makanku akan tersedia makanan. Nah, Tuhan yang pelihara hidupku. Jadi Tuhan mau saudara fokus kepada Dia. Urusan makanan, biar Dia yang bereskan. Amin. Mari kita berdoa. Nah, saya tidak tahu pergumulan saudara. Mungkin di antara saudara ada beberapa orang yang diliputi